Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Seperti biasa, salam kenal untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Dan pastinya salam kenal untuk kalian semua para fansnya dari Aina Abdul. Karena di video kali ini lagi-lagi saya cuma mau ngasih reaction tentang salah satu video yang mana Aina Abdul nyanyiin lagunya sendiri yang berjudul Terus Hidup di Live A Night to Remember. Oke. Dan tanpa lama-lama sekarang saya mau nonton videonya seperti apa. Mau dengerin lagu ini dibawain langsung sama Aina seperti apa. Dan mau langsung ngasih reaction di depan kalian semua. Oke. Dan sekarang saya mau klik videonya. Oke. Oke. Jadi pas di awal lagu aja, pas dia pas dia mulai nyanyi itu getaran suaranya Aina itu udah bener-bener kayak sudah penuh dengan penghayatan dan penjiwaan gitu. Jadi lirik atau cerita yang ada di lagu ini, yang lagu Terus Hidup ini itu langsung sampai ke kita yang mendengarkan gitu. Jadi seolah-olah lagu ini dinyanyiin sama Aina Abdul itu seolah-olah kayak otomatis pesannya itu langsung sampai ke kita yang mendengar gitu. Jadi kita kayak terbawa ke dalam kesedihan yang ada pada lagu yang ia bawakan ini. Dan suaranya itu bener-bener dari artikulasinya, nada rendahnya pas awal dia nyanyi itu udah bener-bener artikulasinya udah bener-bener jelas banget dan kayak sempurna banget kalau menurut aku. Karena Aina ini dia mempunyai kelebihan kalau misalkan dia bernyanyi lagu apapun itu yang ia nyanyikan, baik lagu dalam bahasa Melayu, baik lagu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris sekalipun, itu pronoun atau artikulasi dia dalam bernyanyi itu selalu jelas dan kontras banget gitu ya. Oke. 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 Aduh. Jadi kayak suara Aina itu kayak bener-bener bukan suara sih, tapi bukan hanya dari suaranya, tapi penjiwaan dan penghayatannya itu benar-benar kayak mengiris hati para pendengar yang mendengarkan dia bernyanyi gitu. Jadi kayak ceritanya itu langsung sampai dan kita yang mendengarkan itu langsung terbawa suasana dalam kesedihan yang ada pada lagu yang pada cerita lagu yang ia nyanyikan gitu. Jadi kayak kita pengen nangis gitu bawaannya kalau misalkan dengerin lagu ini, apalagi dibawain langsung dengan penjiwaan dan penghayatan yang bener-bener totalitas banget gitu ya. Oke, dan suaranya aduh kayak suara Aina itu kayak powerful banget, tekanan suaranya itu bener-bener kalau menurut aku tuh tekanan suaranya itu kuat banget dan kayak merasuk banget gitu. Oke. Oke. Oke, kita bisa dengar beltingnya di nada tingginya itu, tekanannya dia dalam nada tinggi itu kayak bener-bener kuat banget gitu. Jadi Aina itu mempunyai karakter yang amat sangat kuat, apalagi pas dia nyanyi di nada tinggi itu high voice-nya itu bener-bener jelas dan kontras gitu. Terus artikulasi dia dalam bernyanyi itu meskipun dia nyanyi di nada tinggi itu suaranya itu tetap stabil dan tidak pecah gitu. Jadi tetap jelas gitu. Jadi kita yang mendengar itu tetap kayak bener-bener A, I, U, E, O-nya itu atau artikulasinya itu benar-benar terdengar enak banget gitu, terdengar jelas lah, amat sangat jelas gitu ya.
Oke. Itu kayak bener-bener dia bukan hanya suara dia, tapi lirik lagunya ini amat sangat menyentuh. Jadi cerita yang ada di lirik lagunya itu amat sangat menyentuh banget. Jadi kayak menceritakan tentang kesedihan, tentang kehilangan, tentang kepedihan. Pokoknya tentang sesuatu yang apa ya, pokoknya tentang sesuatu yang amat sangat sedih gitu yang pernah menimpa ke kehidupan kita gitu, ke cerita hidup kita gitu. Jadi setiap orang yang mendengarkan pasti akan kayak apa ya, kayak teringat dengan cerita sedih yang pernah kita lalui gitu ya. Bukan hanya dari suaranya, tapi dari penjiwaannya, penghayatannya, dari musiknya, terus dari lirik yang ada pada lagu ini. Kayak bener-bener semuanya itu totalitas mellow banget ya. Oke. Dan di sini kayak Aina memakai baju yang unik juga ya, selalu yang apa yang ia pakai itu atau apa namanya? Setiap fashion atau setiap pakaian yang ia pakai itu selalu nyentrik dan unik, dan dia mempunyai apa ya? Kayak punya style yang berbeda daripada yang lainnya gitu. Jadi kayak terlihat beda aja, terlihat beda, terlihat unik, terlihat nyentrik. Dan kita yang pastinya kita para fansnya itu akan selalu menunggu-nunggu gitu setiap bukan hanya dari penampilan dan bukan hanya suara dan bukan hanya penampilan dan suaranya, tetapi yang kita lihat itu pastinya fashion yang ia pakai gitu ya. Fashion yang ia pakai itu selalu nyentrik dan unik gitu. Oke. Bisa kita dengar tarikan suaranya itu yang benar-benar kuat di nada tingginya itu. Na 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 na. La 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 la. Itu benar-benar kayak powerful banget, kalau menurut aku powerful banget. Dan dia nyanyiin nada tinggi itu bener-bener jelas gitu, artikulasinya, intonasinya juga. Dia dalam bernyanyi itu setiap kata dan kalimat yang ia nyanyikan itu selalu tepat banget gitu. Oke. Aduh. Oke, kita dengar barusan pas rasa ini gitu. Kalau kita sebagai orang biasa gitu, pastinya di situ suaranya akan pecah dan pastinya kedengarannya itu kayak apa ya? Kayak pecah aja, kayak kurang jelas gitu. Tapi di sini Aina meskipun ini nadanya amat sangat tinggi banget, tapi kata rasa ininya itu yang dikeluarkan itu benar-benar jelas dan kontras gitu. Suaranya itu tetap stabil dan tidak pecah gitu ya. Itu benar-benar dia itu kayak
setiap penampilan dari Aina itu baik dalam dia mengcover lagu ataupun baik dalam dia bernyanyi biasa ataupun bernyanyi di atas panggung konser atau panggung AJL atau stasiun televisi atau di acara pernikahan, acara resepsi, itu kayak bener-bener dia itu selalu totalitas dalam apapun gitu. Dalam setiap penampilannya itu dia selalu totalitas banget gitu, dan kita lihat barusan itu bener-bener dia mengeksekusi lagunya sendiri di nada tingginya itu dari awal sampai akhir sampai detik ini itu bener-bener perfeksionis banget dan totalitas banget ya. Oke. Uh, Oke. Oke, dan di situ para penonton yang ada di situ setelah Aina itu apa? Setelah Aina menyelesaikan lagunya, di situ para penonton amat sangat bergemuruh banget gitu. Jadi bertepuk tangan dan bersorak karena memang mereka terpesona dan takjub dengan penampilan yang Aina tampilkan di situ. Gitu. Kalau menurut aku dari awal dia bernyanyi itu soul yang dia berikan di lagu ini, sentuhan yang ia berikan itu dari penghayatannya, dari penjiwaannya, terus dari ekspresi dia dalam menyanyikan lagunya, emosi dia dalam membawakan lagunya, terus di nada rendahnya itu benar-benar artikulasi pengucapan katanya itu benar-benar jelas, kontras dan sempurna banget. Terus ekspresi dia dalam menyanyikan lagunya, terus apa lagi ya? Nada tingginya ia bisa eksekusi dengan amat sangat mudah dan jelas banget. Terus aksi panggungnya benar-benar luar biasa, serta penyampaian pesan yang ada di lagunya itu langsung sampai ke hati kita para pendengar. Para pendengar dari awal dia bernyanyi sampai dia selesai bernyanyi, kayak benar-benar pesan yang ada di lagunya itu langsung jelas banget gitu, langsung sampai dan jelas banget ke hati kita yang mendengarkan gitu. Kalau menurut aku dari awal sampai akhir itu bener-bener ini adalah penampilan Aina Abdul yang amat sangat luar biasa gitu. Dan kalau menurut aku ini liriknya itu dalam banget ya, lirik lagunya ini dalam banget, dan katanya setiap lirik setiap lirik lagu Aina ini katanya Aina sendiri yang menciptakan lirik tersebut gitu. Oke, dan buat kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya, makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan buat kalian yang pengen dibikinin video reaction tentang idola-idola kalian, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke. Buat kalian semua, see you again in other video. Bye bye.